Kali ini saya akan menjelaskan tentang kias. Kias adalah salah satu metode dalam hukum Islam fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menganalogikannya dengan perkara lain yang memiliki hukum yang jelas berdasarkan persamaan ilat atau alasan hukum. Contoh sederhana kias. Minuman keras diharamkan dalam Islam karena memiliki sifat memabukkan atau ilat memabukkan. Yang kedua, narkoba juga memabukkan, maka dengan metode kias, hukum narkoba juga haram meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, dasar hukum kias, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, penggunaan kias didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ambillah dan jadikanlah pelajaran hai orang-orang yang mempunyai akal." Quran Surah Al-Asr ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menggunakan akal dalam memahami hukum, termasuk dengan metode analogis seperti kias. Dalil dari hadis, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya, "Bagaimana engkau memutuskan perkara?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah." Nabi bertanya, "Jika engkau tidak menemukannya dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah?" Nabi bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan tidak akan melampaui batas." Maka Nabi SAW pun merestuinya. Hadis ini menjadi dasar bahwa ketika suatu hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad termasuk kias dapat digunakan. Rukun kias atau unsur yang harus ada agar suatu kias dianggap sah dalam hukum Islam. Rukun kias, unsur yang harus ada agar suatu kias dianggap sah dalam hukum Islam harus memenuhi 4 rukun utama. Yang pertama, asal, kasus yang sudah memiliki hukum dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, kasus baru, perkara yang belum ada hukumnya secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, ilat, persamaan mendasar antara asal dari kasus baru yang menjadi alasan hukum. Yang keempat, hukum asal, ketetapan hukum dalam kasus asal yang akan ditetapkan pada kasus baru. Contoh kasus, apakah rokok haram dalam Islam? Rukun kias menjelaskan minuman keras, kasus baru menjelaskan rokok. Ilat menjelaskan minuman keras diharamkan karena membahayakan kesehatan atau akal. Rokok juga membahayakan kesehatan. Di dalam hukum asal menjelaskan minuman keras haram, maka rokok juga haram berdasarkan kias. 4. Macam-macam kias. Dalam ilmu fikih, kias dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan ilatnya. Kias aula, kias yang lebih kuat. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berkata kepada orang tua dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, maka memukul atau menyakiti orang tua itu lebih dilarang lagi. Kias musawi, kias yang setara hukum pada kasus baru dengan sama hukum asalnya. Contoh, diharamkannya minuman keras karena memabukkan, maka narkoba juga haram karena memiliki efek yang sama. Contoh, kias adna, kias yang lebih lemah. Contohnya, pencurian memiliki hukuman potong tangan. Pencurian dalam bentuk digital bisa dikenakan hukuman meskipun tidak sama persis dengan pencurian fisik. Perbedaan kias dengan sumber hukum Islam lainnya, di dalam sumber hukum Al-Quran bisa didefinisikan kitab suci utama umat Islam sebagai sumber hukum utama. Hadis didefinisikan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Qiyas, analogi hukum berdasarkan kasus yang sudah ada. Perbedaan utama, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum utama. Ijma dan qiyas digunakan jika hukum tidak ditemukan dalam dua sumber utama.